Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terkenal Bapak Kepala Sekretaris Jakarta, yang saya hormati Bapak Ibu yang bisa hadir pada kesempatan hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang kebetulan beliau Bapak Indro Agus Subagio dan Bapak Purna Wijaya sebagai CGP Angkatan 11 Kota Surakarta yang pagi ini mengadakan diseminasi pada kita semua warga SMK Negeri Surakarta. Saya berharap diseminasi ini nanti bisa didiseminasikan lagi pada guru-guru yang lainnya sehingga budaya positif yang baik ini wajib kita tularkan bersama-sama dalam rangka kemajuan bersama, sehingga apa yang menjadi tujuan dari beliau berdua mengikuti CGP nanti diharapkan bisa optimal dan sesuai dengan yang diinginkan, sehingga dampaknya juga kemajuan bagi sekolah kita semua. Yaitu untuk mengenal waktu, dengan izin Bapak Ibu semua, kita buka untuk acara diseminasi budaya Pesisir pada pagi hari ini dengan badan basmalah bersama-sama. Bismillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Suloto yang sudah menyampaikan masukan dalam program diseminasi budaya. Mohon izin kepada Ibu, di sini saya Pak Ara dan memulai kegiatan diseminasi budaya. Untuk materi diseminasi budaya positif yang kami pelajari selama mengikuti kegiatan pendidikan membuka, yaitu kami rangkumkan ada 5 hal utama yang nantinya harus dipahami oleh Bapak dan Ibu guru agar dapat menjalankan budaya positif di sekolah. Kegiatan yang pertama adalah konsep mengenai disiplin positif. Kemudian yang kedua adalah konsep mengenai motivasi perilaku manusia. Dan ini kalau kita dalam sekolah itu adalah perilaku statik. Kemudian yang ketiga adalah konsep mengenai keyakinan kelas yang nantinya bisa menuju ke keyakinan sekolah. Kemudian konsep yang berikutnya adalah mengenai 5 posisi kontrol di dalam kegiatan restitusi. Kemudian yang terakhir itu adalah mengenai segitiga restitusi. 5 konsep inilah yang harus dipahami oleh Bapak Ibu supaya dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Sekarang dalam kegiatan diseminasi ini nanti saya dengan Pak Nara akan dibagi dalam menyampaikan materi. Saya nanti akan menyampaikan mengenai disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan keyakinan kelas. Sementara untuk yang 2 konsep yang terakhir itu nanti akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Bapak Purna Wijaya. Baik Bapak, ini akan kita mulai, yaitu mengenai disiplin positif terlebih dahulu. Apa arti dari disiplin positif? Jadi sebenarnya kita sudah sering mengenal apa itu disiplin. Disiplin biasanya itu sering dihubungkan dengan peraturan maupun aturan yang berlaku di sebuah lingkungan atau di sebuah institusi.
Sementara kalau disiplin positif, di sini definisinya adalah merupakan penerapan disiplin, di mana itu mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dari dalam, menumbuhkan motivasi dari dalam. Jadi selain kita mengajarkan disiplin, tetapi juga harus menumbuhkan kesadaran dan menumbuhkan motivasi dari dalam. Maka pentingnya nilai-nilai kebajikan. Jadi selain kita tadi menanamkan kedisiplinan, itu juga kita perlu menumbuhkan motivasi dari dalam dan juga menumbuhkan kesadaran diri. Tujuannya dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu motivasi dari disiplin positif. Nah, masih di pengertiannya di sini disiplin positif ini lebih ke arah supaya peserta didik itu bisa mengontrol dirinya ketika mereka melakukan tindakan-tindakan yang ada di sekolah. Misalkan dia melakukan sesuatu di sekolah, itu dengan adanya disiplin positif ini mereka bisa mengontrol dirinya. Kemudian ini disiplin positif itu membuat murid memahami, kemudian dan menyadari perbuatannya berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, bukan karena hukuman, atau juga bukan karena penghargaan. Sebagai contoh Bapak di sini mungkin kita seringkali mendisiplinkan siswa itu kita hubungkan dengan hukumannya. Sebagai contoh misalkan anak disuruh mengerjakan sesuatu, disuruh mengerjakan tugas. Apabila tidak mengerjakan tugas, seringkali kita hubungkan dengan hukumannya. Atau nanti kamu akan akibatnya seperti ini, akibatnya seperti ini. Di disiplin positif itu kita berusaha untuk tidak menghubungkan dengan hukuman, tetapi kita berusaha untuk menghubungkan dengan motivasi internal. Jadi kalau kamu mengerjakan tugas ini, nanti kamu bisa menguasai kompetensi apa saja yang nanti akan bisa dikuasai. Jadi kita itu di dalam menertibkan siswa, mendisiplinkan siswa itu juga harus dengan menghubungkan motivasi internal. Jadi apa saja yang nantinya kamu peroleh ketika kamu sudah menyelesaikan tugas. Jadi sudah tidak lagi menghubungkan dengan hukuman atau menghubungkan dengan penghargaan atau paksaan. Seperti itu Bapak-Bapak. Maksud dari konsep ini adalah kita di dalam menegakkan kedisiplinan itu juga disertai dengan menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan motivasi di dalam diri murid kita. Nah, ini contoh-contoh nilai kebajikan. Jadi nanti apabila kita melakukan kedisiplinan, mendisiplinkan murid, itu bisa kita hubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang bisa diperoleh oleh siswa tersebut. Yang nilai kebajikan atau kebaikan ini banyak sekali. Ya. Ini hanya contoh saja, misalkan yang termasuk di dalam profil dari Pancasila, beriman, kemudian bertakwa, mandiri, gotong royong, kebinekaan global, dan berpikir sebagainya.
Contoh yang lain kita mungkin bisa menghubungkan dengan nilai toleransi, kemudian saling menghormati, bertanggung jawab, kerjasama, kejujuran. Untuk nilai-nilai kebajikan ini sangat baik sekali yang bisa kita hubungkan ketika kita melakukan kegiatan kedisiplinan kepada peserta didik. Jadi intinya untuk materi ini atau konsep ini adalah ketika nanti Bapak Ibu guru itu melakukan sebuah tindakan kedisiplinan, itu juga harus disertai dengan upaya untuk menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan motivasi internal untuk melakukan atau untuk kegiatan disiplin itu agar sesuai dengan nilai-nilai kebajikan bersama. Ini perlu proses Bapak Ibu, ini perlu proses, perlu latihan. Yang utama mungkin di tahap awal adalah pemahaman dulu, pemahaman akan konsep disiplin ini, disiplin positif ini. Kemudian setelah kita paham, ini bisa kita terapkan sedikit demi sedikit kepada siswa didik kita. Harapannya adalah mereka itu memiliki sikap disiplin itu berasal dari motivasi internal, ya, timbul kesadaran, kemudian setelah itu timbul motivasi dari dalam diri siswa sehingga dia bisa menjalankan kedisiplinan ini secara terus menerus. Ini itu akan dapat menjadi budaya, sebuah budaya di sekolah kita. Kemudian materi yang berikutnya, konsep yang berikutnya, selain ini masih di penerapan budaya positif agar di sekolah kita itu bisa terwujud budaya positifnya. Ini yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kita harus saling mendukung. Bapak dan Ibu guru harus saling mendukung di dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Yang memang harus ada kebersamaan, di dalam melakukan nilai-nilai kebajikan. Kalau hanya salah satu guru saja atau hanya beberapa guru saja, mungkin untuk menuju ke budaya positif di sekolah ini agak sulit. Jadi ini harus ada dukungan dari semua warga sekolah. Kemudian yang selain itu, setiap guru itu berjiwa kepemimpinan ya. Kepemimpinan dalam hal ini adalah lebih ditekankan kepada keteladanan. Jadi Bapak dan Ibu guru itu meneladani peserta didik kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan kedisiplinan. Jadi peserta didik kita atau murid-murid kita itu butuh keteladanan Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menerapkan sebuah aturan, misalkan harus tepat waktu ketika mengikuti kegiatan pembelajaran, maka dari Bapak dan Ibu guru sendiri juga harus tepat waktu, mulai dari misalkan dari mengawali kegiatan pembelajaran, kemudian mengakhiri, kemudian pada saat istirahat. Itu hal kecil itu yang sifatnya bisa memberikan contoh atau teladan itu tadi kita, maka ini akan mempermudah mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Jadi mereka kemudian berikutnya konsep yang berikutnya untuk melanjutkan ini kita sebagai guru itu juga harus memahami motivasi perilaku manusia. Jadi saya juga harus memahami motivasi perilaku peserta didik kita. Ada 3 level Bapak dan Ibu untuk motivasi perilaku ini. Dimulai dari yang terendah dulu. Yang pertama, manusia atau dalam hal ini peserta didik itu melakukan perilaku tindakan
yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya adalah seperti ini, misalkan tadi dia mengikuti sebuah aturan, bahkan dia datang tepat waktu. Dia datang tepat waktu itu alasannya bukan dari keinginan dari dirinya sendiri, tapi dia mungkin karena takut terkena hukuman dulu. Misalkan dia tidak nyaman, misalkan ketika sudah menjalani hukuman. Nah, ini adalah motivasi yang paling rendah, karena dia melakukan sesuatu itu karena dia takut akan hukuman. Nah, motivasi yang berikutnya dengan di level yang tingkat atasnya adalah karena studi ini ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalkan dia tertib mengerjakan tugas, kemudian dia mengikuti pembelajaran dengan baik karena dia menginginkan penghargaan dari gurunya, bahkan dia dipuji oleh ini motivasi yang level kedua atau di atas yang pertama lagi. Di dalam pembelajaran ini ya diharapkan ini murid bisa sampai ke level yang ketiga. Jadi tindakannya murid melakukan sesuatu itu dikarenakan mereka itu menghargai dirinya sendiri, kemudian mereka juga mempercayai atau menginginkan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh misalkan murid datang di awal waktu itu karena mereka percaya bahwa datang tepat waktu itu sesuai dengan nilai-nilai di dalam disiplin positif itu. Jadi dia sadar akan adanya nilai-nilai positif yang ada di dalam tindakannya, kemudian strategi itu melakukan sebuah tindakan. Ini adalah level yang paling tinggi, ya. Ingin diharapkan dari pembelajaran ini. Bapak dan Ibu mempelajari tiga motivasi perilaku manusia. Kalau awalnya tadi itu takut karena adanya hukuman, karena tidak ingin jadi penghargaan, yang diharapkan dari sikap setelah ini level yang ketiga. Jadi dia bersikap itu karena dia menghargai dirinya sendiri. Kemudian dia juga percaya nilai-nilai kebaikan yang ada pada sikap yang mereka. Konsep yang berikutnya Bapak Ibu, setelah lagi disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia. Ini hal yang tidak kalah pentingnya adalah keyakinan kelas. Selama ini yang mungkin sering kita lakukan itu adalah di peraturan kelas atau peraturan sekolah. Tapi untuk yang sekarang ini sudah diperkenalkan adalah mengenai keyakinan kelas. Jadi antara bapak ibu dan murid itu yakin apa yang diyakini, yang itu sesuai dengan nilai-nilai positif, nilai-nilai kebaikan. Jadi awal kegiatan pembelajaran itu bapak dan ibu bisa berdiskusi dengan strategi untuk membuat keyakinan kelas ini. Jadi apa saja yang bisa kita yakini yang mengandung nilai-nilai kebajikan, dia bisa kita lakukan selama kegiatan pembelajaran itu berlangsung. Jadi di sini lebih merupakan nilai-nilai kebajikan yang universal, yang tersirat maupun tersurat. Artinya itu yang juga ditulis. Kemudian penekanannya pada keyakinan supaya dia dapat memotivasi strategi dari dalam. Itu tidak hanya peraturan saja, tapi keyakinan. Jadi siswa ini, siswa dari dulu yakin bisa melakukan apa. Kemudian keyakinan ini bisa
menjadikan seseorang itu menjadi lebih tergerak karena adanya keyakinan daripada itu hanya sebuah rangkaian peraturan yang tertulis saja. Dan yang tidak kalah pentingnya, murid dan juga guru itu perlu memaknai peraturan tersebut, perlu memaknai peraturannya dan nilai-nilai kebajikan yang terkandung pada peraturan tersebut. Jadi ini tidak hanya berupa tulisan, tapi juga harus paham nilai-nilai kebaikan yang ada pada keyakinan. Itu sedikit perbedaan dari keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membuat keyakinan kelas ini. Yang pertama adalah dia bersifat abstrak daripada peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal, yang dia mengandung nilai-nilai kebaikan universal dan dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi tidak boleh menggunakan kalimat negatif, jarang, kemudian tidak boleh ada kata tidak boleh, kemudian semua warga kelas itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Artinya, karena ini adalah keyakinan kelas, maka itu harus disepakati oleh semua warga kelas. Jadi baik siswa, baik gurunya itu bersepakat dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir itu dapat diterapkan pada kelas tersebut. Jadi jangan sampai membuat sebuah keyakinan itu tetapi tidak dapat diterapkan di kelas tersebut. Nah, ini caranya ya, cara dalam membuat keyakinan kelas. Nanti kepada itu diskusi dengan warga sekolah, dengan murid untuk membuat keyakinan kelas yang akan disepakati. Ya, tahap yang kedua adalah mencatat masukan-masukan dari murid dicatat, kemudian baru disusun. Jadi di dalam ketika sudah tersusun, jadi ada keyakinan kelas yang mungkin sama, mungkin sudah di belakang. Ya, setelah tersusun ditinjau ulang, kemudian silakan warga itu untuk meninjau kembali keyakinan kelas yang sudah disediakan. Kemudian setelah dapat ditinjau ulang, baru kemudian melakukan persetujuan baik guru maupun murid. Kemudian yang berikutnya adalah keyakinan kelas ini yang tidak kalah pentingnya adalah perlu ditempel di kelas supaya peserta didik maupun guru itu bisa melihat keyakinan kelas yang disepakati. Supaya misalkan lupa karena suatu hal itu bisa dilihat kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat. Itu contohnya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya contoh. Misalkan ada keyakinan kelas dilarang terlambat, bukan peraturannya misalkan dilarang terlambat masuk ke kelas untuk pembelajaran. Itu bisa diganti dengan kalimat ya, karena ini mengingatkan peserta didik itu agar dengan apapun mengandung nilai kedisiplinan, nilai sehat. Kemudian misalkan ada contoh peraturan tidak boleh mengganggu teman saat kegiatan pembelajaran. Maka keyakinan kelasnya setiap anggota kelas itu saling menghormati. Jadi ini nilai kebajikannya adalah tadi menghormati, menghargai sesama manusia. Kemudian
Kemudian misalkan contoh ya, contoh di sini dilarang atau jangan berlari kelas. Kita tidak memperbolehkan anak-anak itu berlari kelas. Maka bisa kita ganti menjadi sebuah keyakinan kelas itu berjalanlah di ruang kelas. Kemudian misalkan ada peraturan, maka kalau ini di lab harus dijengkel, yaitu kembalikan alat ke tempatnya. Maka untuk keyakinan kelas yang bisa kita buat sesuai dengan peraturan tersebut, misalkan adalah senantiasa bertanggung jawab dengan mengembalikan alat ke tempatnya. Ini dihubungkan dengan nilai kebajikan. Itu kebajikan, nilai-nilainya adalah tanggung jawab. Jadi di keyakinan kelas ini kita menghubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang akan kita capai. Misalnya disiplinan, saling menghormati, kemudian ketertiban, tanggung jawab. Itu Bapak dan Ibu untuk beberapa konsep untuk menciptakan budaya positif. Jadi disiplin positif itu melakukan kedisiplinan dengan menunjukkan kesadaran dan melakukan dari positif. Kemudian yang kedua adalah pemahaman mengenai motivasi perilaku manusia. Ada tiga perilaku tadi. Ada yang tadi itu berbuat karena hukuman, karena ada paksaan, jangan main-main. dia karena ini penghargaan, ujian, yang ketiga ingin dituju dari materinya adalah karena tadi itu berbuat karena mereka yakin ini akan nilai-nilai terjaga dan mereka. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ini untuk mewujudkan budaya positif itu salah satunya adalah dengan membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas, artinya beberapa sikap yang bisa diyakini bisa dilakukan oleh warga sekolah, baik guru ataupun murid. Jadi beberapa hal itu konsep itu yang nantinya akan Bapak Ibu pahami, kemudian pelajari dan sedikit itu kita terapkan agar budaya positif itu bisa terwujud di sekolah kita. Kemudian untuk konsep-konsep yang lain, masih ada dua konsep lagi dalam rangka untuk mewujudkan budaya positif nanti akan disampaikan oleh rekan saya supaya lebih mudah lagi mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan mengenai konsep mewujudkan budaya positif. Untuk waktu selanjutnya yang posisinya kita kepada Pak Usul dalam saya untuk melanjutkan materi mengenai budaya Indonesia. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Bapak aja nih, ibunya nggak ada. Dari biasa. Oke, dan untuk kali ini melanjutkan seperti yang tadi yang sudah Bapak info yang mengenai 5 kontrol dari seorang guru, 5 posisi kontrol dari seorang. Tapi sebelum kita
memahami ini, kita akan melihat bahwa kebutuhan dasar dari manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yaitu yang pertama yaitu kebutuhan akan bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan akan kehidupan yang rasanya nyaman, rasa yang enak, rasa yang tentunya merasa di keadaan lingkungan yang nyaman dan juga kondusif. Terus yang kedua yaitu kebutuhan dasar akan kasih sayang atau rasa kasih sayang. Kebutuhan rasa kasih sayang ini merupakan kebutuhan yang mungkin sangat amat dibutuhkan oleh siswa atau mungkin bahkan sebagai orang dewasa pun juga membutuhkan rasa itu, rasa pengakuan, rasa merasa dihargai di salah satu lingkungan dan lain sebagainya. Nah, itu masuk dalam kategori dari kebutuhan rasa akan kasih sayang. Terus yang ketiga yaitu kebutuhan akan penguasaan atau power, ya, power. Tingkat satu mengontrol orang lain, yaitu sebenarnya ada dalam kehidupan kita, baik bapak, guru dan juga peserta didik atau murid. Dan kebutuhan akan kepuasan ini seringkali kita sudah melakukannya. Contoh, pada waktu kita melakukan diskusi dan sebagainya, dan tentunya pada saat melakukan diskusi itu seorang guru pasti menentukan seorang anak menjadi leader dan juga anak-anak harus aktif dan sebagainya. Ini salah satu bentuk kontrol dalam artian menguasai atau mengatur orang untuk berbuat sesuatu hal yang tentunya kita menginginkan satu hal yang positif. Terus yang berikutnya yaitu kebutuhan dasar akan kebebasan. Ya, setiap anak, setiap kita pun juga menginginkan satu kebebasan. Kebebasan dalam hal apa? Pada saat kita belajar, menginginkan kebebasan dalam hal kita gaya belajar kita seperti apa, kondisi kita seperti apa, dan lain sebagainya. Pada saat mengikuti pelajaran itu enaknya seperti apa. Nah, itu sebenarnya yang harus dipahami oleh seorang guru atau seorang pendidik juga. Terus yang kelima yaitu kebutuhan dasar akan kebutuhan dasar akan kebebasan. Kelima berarti yang terakhir yaitu kebutuhan dasar akan kesenangan. Nah, setiap siswa itu kadang-kadang yang butuh rasa senang dan sebagainya. Dan pada saat di sekolah pun contohnya itu kadang-kadang anak itu suka bercanda dengan teman atau melakukan satu hal. Contoh kemarin itu pada saat saya mengajar pada waktu dulu itu, ya, pada saat mengajar, pada saat jaga tes, tahu-tahu itu dikunci pakai pensil pernah itu. Jadi kita nggak bisa keluar. Ada seperti itu juga. Nah, kesenangan-kesenangan yang mereka lakukan itu seringkali berdampak satu hal yang negatif. Dan pada saat ini kita akan belajar bagaimana kesenangan-kesenangan yang dilakukan siswa itu harusnya kesenangan yang berdampak positif bagi lingkungan, bagi kenyamanan kelas, dan juga hal-hal yang mungkin bisa dihindari dari hal-hal yang berhubungan dengan bullying dan sebagainya. Karena anak-anak itu seringkali kalau kesenangan bercanda itu kadang-kadang tidak ada aturan. Mungkin mereka merasa dia bicara biasa saja, tapi belum tentu murid-murid yang lain itu merasakan seperti apa yang dia rasakan. Bahkan mungkin dia merasa kata-katanya terlalu menyinggung dan lain sebagainya karena candaan-candaan yang dikiranya biasa tapi bisa mengakibatkan hal-hal yang kurang baik. Ya, nah, hal seperti itu diharapkan nanti kita sebagai pendidik itu bisa memberikan, menularkan sesuatu hal yang positif kepada siswa atau murid. Oke, sekarang kita mulai ke
pokok pembahasan kita yaitu tentang 5 posisi kontrol seorang pendidik atau seorang guru. Ya, guru sebagai penghukum. Nah, guru sebagai penghukum ini seringkali kita melihat, seringkali kita juga merasakan, seringkali kita sudah mengalami, bahkan kita pun juga kadang-kadang guru itu sebagai penghukum. Contoh, ada anak terlambat, langsung kita kasih yo push up atau keliling sekolah. Nah, itu kadang-kadang hal-hal seperti itu baik dilakukan ini secara hukum fisik atau verbal itu dapat menekan siswa. Siswa tidak ada suatu kekecewaan, ketakutan mungkin ya pada saat melakukan hal itu siswa jadi takut dan tidak masuk sekolah karena takut nanti kalau dihukum fisik maupun verbal mungkin dari hal bicara kita itu mungkin bisa menyinggung perasaan siswa, mungkin bisa seperti itu. Tapi pada saat kita mengatakan hal-hal seperti ini ya yang berhubungan dengan verbal, ya kita ubah cara bicara kita menjadi satu hal yang positif. Nah, itu yang diharapkan nantinya. Jadi guru sebagai penghukum ini yang mungkin pada saat ini sudah kita sudah pernah lakukan dan mungkin kita mulai berbenah. Terus yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, guru pembuat rasa bersalah ini menggunakan kata-kata untuk membuat siswanya bersalah atau menjadili. Contoh, umpamanya pada saat anak-anak itu ramai dan sebagainya atau terlambat kita mendampingi kok cacat, malah pusing guru itu nempel nuruti aturan terus ini kepala sekolah dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu seringkali membuat siswa kita ternyata ini bahwa Pak Guru ternyata gini. Ada rasa bersalah, terus akhirnya mereka melakukan sesuatu karena satu keterpaksaan. Ya, hal seperti itu nanti kita akan mencoba lebih dalam lagi bagaimana merubah kata-kata ini supaya anak itu tidak menjadi orang yang rendah diri. Seringkali kita sudah bisa menyatakan membuat rasa bersalah ini. Mas, ini bodoh tuh si Adinnya lupa, ini mau pinter, berapa lupa, jadi memang bolak-balik malah jumbo dan ya Pak Guru lah. Seperti itu sudah membuat anak juga, wah, gini ya. Hal seperti itulah yang mungkin nanti dan kita akan berusaha memperbaiki bahwa kata-kata yang positif itu bisa berubah atau sedikit mengubah kebiasaan dari seorang. Terus yang ketiga, guru sebagai teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi siswa. Hal seperti ini mungkin juga pernah saya lakukan juga pernah waktu jadi seorang teman. Maksud saya itu menjadi satu hal yang melibatkan siswa itu dengan satu hal yang baik, tapi siswa itu sesuai dengan jenjang pendidikannya. Ya, kalau SMK, kalau SD, SMP itu masih oke. Kalau SMK, ya SMA kadang-kadang kita baik-baik ternyata siswanya barang hujan. Ya istilahnya kayak nggak nganti barang protokolnya satu korong-korong dan sebagainya. Hal seperti itulah yang sebenarnya kita nanti akan berubah. Sebenarnya baik-baik saja asal anak itu bisa mengetahui, memahami posisi ya antara guru dengan siswanya, dalam artian mereka tetap memiliki rasa hormat, menghargai. Nah, ya itu yang harus kita tekankan kepada siswanya atau murid. Dan yang berikutnya, kontrol guru sebagai pemantau. Kontrol guru sebagai pemantau ini menggunakan peraturan atau konsekuensi untuk mempengaruhi siswa. Pada saat siswa datang melakukan kesalahan, dan mengumpulkan tugas dan sebagainya, ini loh, gue aturanmu ini, ini, dan sebagainya. Dia tidak memberikan solusi, bahkan tidak memberikan satu hal yang membuat anak itu untuk memberikan satu alasan dan sebagainya. Dan seringkali hal-hal seperti itulah yang seringkali harus kita benahi Bapak Ibu. Seringkali kita membacakan gini-gini, apa ini ya Bu, ini, berarti kita mengatakan ya wis, berarti konsekuensinya kayak gini. Nah, pemantau itu seperti itu. Jadi hanya memikirkan segala sesuatunya menurut peraturan yang ada dan tidak memberikan satu hak anak itu untuk berbicara atau beralasan. Dan yang kelima yaitu guru sebagai manajer.
Ini diharapkan yang ada di dalam kehidupan kita sebagai seorang pendidik, nanti kita diharapkan untuk menjadi seorang manajer. Manajer itu apa? Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi tugasnya kita sebagai manajer itu adalah mengelola, memanage anak itu, siswa itu harusnya seperti apa, perlakuan kita itu harusnya nanti seperti apa. Nah ini yang sebenarnya yang mau kita tuju sebagai penciptaan dari budaya positif yang ada atau disiplin positif. Nah itu sangat penting sekali Bapak Ibu, karena pada saat kita menjadi seorang manajer di perusahaan itu kalau saya lihat itu manajernya adalah manajer yang intinya kalau yang kita kenal seperti ada istilah reward dan punishment di dalam satu perusahaan. Kalau di dalam satu perusahaan, manajer itu juga bisa memberikan konsekuensi, ya, konsekuensi atau boleh dibilang kalau di luar itu lebih cenderung ke hukuman atau konsekuensi. Konsekuensinya kalau terlambat sampai sering-sering ya nanti dipotong gaji. Kalau pada saat tidak mengikuti dan agak sedikit pada saat meeting dan sebagainya ramai sendiri dan sebagainya atau ngomong sendiri tidak menghargai bosnya atau atasannya dan sebagainya, atau pada saat bosnya pergi terus mereka malah ramai sendiri atau sibuk dengan sendirinya para pegawainya atau stafnya, nah itu kan pasti ada penilaian sendiri dan konsekuensinya pasti ada, mungkin dikasih SP1 dan lain sebagainya, ya mungkin ada tindakan-tindakan yang lainnya. Ya, hal-hal seperti itu ya, kalau kita contohkan tadi dalam satu perusahaan, dalam sekolah, ya juga kita harus menjadi teladan. Seorang manajer ini, seorang guru ini juga menjadi teladan. Kenapa? Kalau seringkali sekolah atau di setiap kelas ramai dan sebagainya, dan dilihat kita nggak bisa memaksakan diri. Sekolah pada saat mereka mengajar, guru mengajar, ada tidak gurunya. Nah kalau gurunya tidak ada, nah otomatis mungkin ada keramaian dan lain sebagainya, mereka sibuk sendiri, dan sesuatu hal tentang disiplin positif atau budaya positif yang diterapkan di kelas kemungkinan besar tidak akan berjalan dengan baik, karena gurunya harus menjadi contoh dulu sebelum melakukan hal-hal yang kiranya menerapkan disiplin positif ke siswa atau keyakinan atau kepastian kelas di siswa. Dan yang berikutnya yang kita pelajari sekarang ini tentang restitusi. Nah, restitusi ini satu hal yang menarik sekali karena pada waktu saya mengikuti pembelajaran tentang restitusi ini, saya pernah bilang pada prinsipnya adalah restitusi ini kan diambil dari pembelajaran atau metode yang diambil dari orang luar negeri. Nah, budaya sana seperti itu tidak bisa diambil secara mentahan ke Indonesia atau ke budaya kita. Hanya harus disesuaikan. Setelah budaya di Solo ya harus disesuaikan. Jadi tidak semua restitusi yang ada atau langkah-langkah yang ada itu bisa diterapkan di Solo atau di tempat yang memiliki budaya yang berbeda. Nah, restitusi sendiri adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk bagi kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karakter yang lebih kuat intinya itu mereka bisa memperbaiki diri dan juga mereka bisa berbuat yang menjadi lebih baik lagi. Nah, itu yang diharapkan. Nah, ini yang saya bilang tadi, Bapak, guru yang baik, ya. Suatu kondisi untuk memperbaiki kesalahan dan mencarikan solusi permasalahan bagi murid jadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih dan menerima konsekuensi yang merupakan hasil dari apa yang telah dilakukan. Jadi kondisi ini ya tidak selalu cocok diterapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Contoh pendidikan di SMK tidak bisa diterapkan, ya
Diterapkan pun suatu saat bisa, tapi ini ada catatan. Ada juga yang tidak bisa karena kasus-kasus yang berat. Contoh, kasus yang berhubungan dengan fisik, perkelahian dan lain sebagainya, perusakan fasilitas, ya. Contoh mungkin ada vandalisme dan lain sebagainya. Nah itu tidak bisa diselesaikan dengan restitusi atau nanti dengan segitiga restitusi. Nah tindakan-tindakan yang mengacu ke kriminal. Nah ini yang menjadi satu hal yang menjadi perhatian kita supaya kita memahami. Jadi segitiga restitusi atau di dalam skala sesuatu yang berhubungan dengan psikologi anak dan lain sebagainya itu bisa diterapkan dan juga tidak bisa diterapkan. Tergantung situasi dan kondisinya. Nah, kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Contoh lagi, ya, dalam hal segitiga restitusi ini, contohnya, seringkali kita bicara masalah hukuman. Kalau di segitiga restitusi atau di restitusi ini atau di disiplin positif ini, hukuman ini diganti dengan konsekuensi. Konsekuensi atau apa? Istilahnya konsekuensi itu yang jelas. Konsekuensi itu sesuatu hal pertanggungjawaban murid akan segala sesuatu yang sudah dilakukan atau kesalahan. Jadi harus diperbaiki. Contoh lagi, umpamanya ada anak lari-lari kenceng gitu, lari-lari kenceng, lari ke kanan kiri dan sebagainya, nabrak temannya yang bawa bekal, bekalnya jatuh. Terus anak itu datang terus minta maaf. Apa cukup dengan itu? Ya udah, harusnya apa? Ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ya ganti mamanya si Pipo. Jadi anak yang menjadi korban ini ya bisa menjadi putus atau keadilan. Ya, keadilan dalam artian ya diganti mamanya. Ya, banyak hal yang mungkin kita harus pahami itu. Contoh lagi, umpamanya kalau suatu hukuman atau konsekuensi itu terkadang kalau hukuman itu tidak sesuai seperti tadi saya kasih contoh, anak terlambat disuruh lari, ya mungkin bisa dicarikan konsekuensi yang lain supaya anak tidak harus secara fisik lari, push up dan lain sebagainya. Tapi sesuai dengan kondisinya, kalau pada saat olahraga, ya anak itu terlambat, ya otomatis anak itu disuruh apa? Lari, kamu lari dulu, anak kamu terlambat. Nah itu sesuai. Karena di bidang olahraga konsekuensinya ya harus olahraga dalam artian berhubungan. Terus umpamanya tidak mengumpulkan tugas. Tidak mengumpulkan tugas kenapa? Alasannya gini. Ya wis, konsekuensinya apa? Konsekuensinya kamu harus mengumpulkan tugas dengan catatan mengorbankan mungkin istirahat dia dan kita tungguin supaya apa? Tugasnya cepat selesai. Nah, beberapa hal yang mungkin nanti lebih bisa lagi kalau Bapak guru yang ada di sini mungkin menerapkan segala sesuatunya, kita akan coba untuk hal-hal yang positif. Ya, contoh ini yang ada di segitiga restitusi. Contoh yang pertama, langkah pertama, pada saat anak itu melakukan suatu kesalahan, kita harus menstabilkan identitas. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan-kesalahan dan harus dia memperbaikinya. Nah, pada saat menstabilkan identitas ini, pada saat saya mempelajari itu, ada satu kata-kata yang tidak pernah saya pakai atau kalimat yang tidak pernah saya pakai. Contohnya, kalimat yang tidak pernah saya pakai adalah bahwa manusia itu semua bersalah. Pak Nara itu ya pernah melakukan kesalahan. Dan awal dewe ngomong kayak ngomong sama siswa kita ya semua siswa kita cuma terus Pak Nara itu ngomong ya mudah ngomong tapi ya salah. Nah, hal seperti itu mungkin tidak mempan. Istilah tidak mempan itu tidak bisa berubah karena anak didik kita kayak murid di SMK itu berbeda dengan SD, SMP dan juga SMA. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita cermati. Dan langkah yang saya ambil biasanya, yuk kita cari solusinya. Nah, ya kita tidak menyalahkan anak itu dan sebagainya. Kita nggak tahu kondisinya seperti apa. Nah, pada saat itu kita bisa memilih kalimat yang pas
sehingga anak tidak merasa dipojokkan dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan itu pasti kan mesti ada alasannya. Maksudnya seperti apa, kondisinya seperti apa, nah itu perlu kita cari informasinya yang tepat. Tapi kalau anak itu kebanyakan alasan, ya kita juga pusing juga. Pusingnya apa? Kita susah untuk mencari informasi yang tepat, yang benar. Sebenarnya jadi masalah di anak itu atau murid itu apa? Ya. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berhubungan dengan kesepakatan kelas yang ada seperti apa dan lain sebagainya, seperti apa yang sudah disepakati bersama-sama siswa, dan itulah yang nanti kita harus mengingatkan. Contoh kalau di kelas industri tempat kita itu pada waktu yang di industri animasi itu, pada saat saya mengajar, bahkan sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak pun itu sudah saya terapkan. Setiap anak pada saat pembelajaran HP dipersilakan dimasukkan di dalam tas atau dikondisikan silent. Kalau dibutuhkan baru boleh dinyalakan atau dibuka. Karena apa? Itu bisa mengganggu konsentrasi anak dan tidak fokus. Nah, hal seperti itu yang pada waktu itu saya terapkan. Ada lagi, anak diharapkan fokus dan mengurangi atau menghindari untuk tidur di kelas, ya. Terus yang berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Kesepakatan ini bisa dilakukan di kelas. Kalau dilakukan di kelas, kebiasaan anak itu sudah mulai muncul. Karena saya pada waktu itu sudah menerapkan budaya kerja di kelas saya, anak itu kebiasaannya sudah tertata dengan baik. Dan pada saat sudah tertata dengan baik, itu kalau sudah keyakinannya sudah, kelasnya sudah oke, dan nanti bisa merujuk ke hal yang lebih besar lagi, yaitu keyakinan atau kepastian untuk warga sekolah tentang disiplin positif ini, tentang budaya positif ini. Nah, itu nanti otomatis bisa menjadi dasar atau landasan untuk peraturan sekolah. Jadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu bukan mengganti peraturan sekolah, tapi menjadi landasan untuk terbentuknya peraturan sekolah sehingga membentuk suatu budaya dan disiplin positif yang lebih baik. Nah, ini ada beberapa contoh Bapak Ibu, ya, yang sudah saya lakukan. Ini kena tiga retribusi yang sudah saya lakukan juga, memberikan dan menawarkan solusi, intinya gitu ya. Pertama itu usaha beridentitas itu harus memberikan dan menawarkan solusi itu yang paling pas dengan sesuai dengan usia mereka dan jenjang pendidikan. Terus yang kedua, kemudian diberikan kesempatan untuk mengungkapkan alasan tindakan yang telah dilakukan, alasan maupun. Kita harus mendengarkan. Kalau kita tidak mendengarkan, kita langsung potong dan lain sebagainya. Setiap anak itu pasti punya karakter dan sebagainya yang berbeda-beda. Ya, kalau kita sudah mengembangkan ini, mungkin kita mengharapkan ada kejujuran dan keterbukaan dari peserta didik. Terus yang berikutnya adalah menanyakan tentang keyakinan kelas. Apa yang sudah jadi kesepakatan, apa yang sudah menjadi keyakinan kelas, yang mungkin boleh ditempel dan sebagainya keyakinan kelas itu atau tidak. Tapi yang penting adalah mereka bisa memahami keyakinan kelas itu menjadi satu kebiasaan. Nah, ini salah satu contoh kasus kemarin ya. Ini saya ngambil kasus ini bukan saya desain Bapak Ibu. Saya desain harusnya kayak gini, kamu nanti kayak gini ya ini. Tidak Bapak Ibu. Ini natural sekali. Ya, pada saat saya ngambil istilahnya ngobrol sama anaknya dan ngambil videonya, anak ini itu dia susah. Istilahnya pada saat saya suruh ngobrol dengan saya karena dia itu sering melambat, dia itu susah beli dendam, bukan susah tidur. Tapi pada saat tidur itu dia pikir apa ya, kok kan dipanggil bakaran dan sebagainya. Itu hampir 2 hari Bapak Ibu. Nah, 2 hari dia mikirkan kenapa ya dan sebagainya. Nah, pada saat ketemu dengan saya, akhirnya mereka atau dia itu baru mengerti, oh ternyata Pak Rara tidak seperti yang
dia bayangkan menakutkan dan dihukum apa dan lain sebagainya, ternyata tidak sih. Nah, kita akan melihat dan juga mendengarkan sebentar saja untuk videonya. Ya, ini saya bisa ceritakan saja Bapak Ibu. Nah, ini pada waktu itu anak itu dia cerita, dia itu susah, jalannya susah mengatur waktunya, karena waktunya mereka itu dia itu sangat boleh bilang terbatas. Waktunya anak ini kalau pada saat habis sholat subuh itu dia tidur lagi, makanya dia terlambat. Karena apa? Dia berangkat dari rumahnya Boyolali itu ke sini, itu waktunya mepet. Apalagi kalau di jalan-jalan sibuk dan lain sebagainya, macet dan lain sebagainya. Nah, karena seperti itulah yang membuat dia lambat. Nah, ya, jadi pada saat saya ngobrol sini sama anaknya ini, ya saya ngobrolnya santai. Jadi tidak tegang, tidak istilahnya awalnya mungkin dia tegang dan sebagainya. Tapi pada saat yang kita ajak ngobrol dan lain sebagainya, ternyata solusinya ada. Solusinya adalah pada waktu dia habis sholat subuh dan sebagainya, ya jangan tidur lagi. Anaknya harus mulai persiapan untuk berangkat ke sekolah. Jadi anak ini kembar Bapak. Jadi anak ini kembar. Jadi dia itu yang satu animasi satu, yang satu dia animasi dua. Jadi berangkatnya itu bareng. Nah, karena kondisi-kondisi tertentu, seringkali adiknya yang mungkin pada waktu itu sedang agak bangunnya mungkin agak terlambat dan sebagainya, kakaknya yang mengingatkan dan sebagainya supaya tidak terlambat, dan akhirnya kondisinya sekarang ini sudah baik dan ternyata bisa anaknya itu datang dengan tidak terlambat. Mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan seperti ini, anak terlambat, datang terlambat, sore terlambat dan sebagainya. Nah, ini solusinya adalah diajak bicara dulu, panggil, bicara dengan masalahnya apa, dan kita berusaha untuk mencari solusinya. Dan perkembangannya anak ini tidak terlambat lagi, Bapak. Sudah tidak terlambat lagi. Sudah diatur waktunya, dia ngobrol sama orang tua juga, diatur waktunya. Ada siswa yang terlambat, ya, ini kasus yang terbaru. Ada siswa yang terlambat, kemarin sebenarnya sudah ngobrol dengan saya. Rumahnya itu Jumantono. Rumahnya itu Jumantono. Jadi Jumantono ke sini itu dia padahal setengah 6 sudah bangun, dia ke sini. Nah, pada saat itu masih bisa terlambat lagi. Terus saya tanya, dan solusinya harusnya bagaimana? Berarti saya harus berangkat jam 5 Jumantono. Anak perempuan dan Jumantono. Saya pikir, waduh ya sebenarnya kasihan juga. Nggak diantar sama orang tua dan sebagainya. Itu masuk apa istilahnya? Itu rumahnya itu jauh. Nah, itu solusi-solusi yang mungkin bisa diberikan ke anaknya, mungkin lebih baik lagi supaya anaknya tidak terlambat. Kemarin lagi ada lagi ya Bapak Ibu, terlambat lagi juga. Ada anak laki-laki juga sama, dia itu juga terlambat juga. Terlambatnya karena apa? Karena nunggu ibunya menyiapkan bekal. Nah, pada saat saya ngajak ngobrol dengan baik-baik dan lain sebagainya, akhirnya solusinya gimana? Yuk, ibunya harusnya lebih awal lagi untuk menyiapkan bekal, dan akhirnya ya ternyata bisa datang sekarang tidak pernah terlambat. Bahkan sebelum waktu jam 7 dia sudah datang, sudah chat dan sebagainya. Hal seperti itu harus kita biasakan terus untuk anak-anak kita.
Ada juga kasus yang mungkin pernah dialami oleh Bapak guru di sini ya. Pada waktu itu ada anak itu saking asiknya mengerjakan sesuatu atau mengerjakan proyek, anak itu lupa Pak, seringkali Pak mengangkat kakinya ke kursi. Wah, gitu. Dan pada waktu saya tanya baik-baik, gimana kok kamu bisa gitu? Kenapa? Nah, ayah saya juga di rumah seperti itu, Pak. Jadi saya jadi kebiasaan. Saya di rumah kalau makan, ya kakinya naik ke kursi. Kadang-kadang seperti itu. Nah, yang menjadi catatan kita berarti lingkungan di rumah pun juga mempengaruhi kebiasaan dari anak. Nah, kalau tidak hati-hati itu bisa sampai ke sekolah. Makanya di sekolah atau di kelas kita tidak lupa terus memberikan suatu hal tentang pemahaman anak. Kalau nanti pada saat bekerja masuk kamu kan kayak sikapmu masuk kayak gitu dan lain sebagainya. Nah itu kita jangan jemu-jemu untuk memperingatkan atau memahamkan anak. Pada saat kuliah pun juga sama kan. Pada saat kuliah pun juga kalau bisa ya pada saat dosen sebelum dosen hadir dan lain sebagainya kita juga jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat juga pada saat mengumpulkan tugas dan sebagainya. Kalau itu terus ditunda-tunda bisa mempengaruhi skripsinya dan lain sebagainya. Dan pembiasaan ini tidak bisa dilakukan atau sikap-sikap ini tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, tapi proses. Makanya di tingkat pendidikan seperti di SMK ini itu perlu dan kita jangan jemu-jemu untuk memberikan masukan informasi ke siswa karena kita percaya apa yang kita lakukan sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati di kelas, tentunya hal itu akan menjadi satu hal yang lebih baik lagi siswanya. Dengan catatan seperti tadi Bapak Ibu, kita harus jadi contoh. Kalau saya sudah menerapkan beberapa kesepakatan dan keyakinan kelas, seringkali ya Bapak Ibu dulu itu juga harus menjadi contoh. Kalau tidak menjadi contoh itu tidak akan efektif. Ya, pada waktu di kelas industri saya juga seperti itu. Siswa pada saat pembelajaran HP dimasukkan, maka saya sendiri ya yang ngajar ya seringkali murid juga melihat saya juga konsekuen, saya matikan HP saya atau saya silent. Jadi mohon maaf pada waktu Bapak Ibu guru rekan sejawat atau bel saya seringkali ya saya ngebelnya jam 8, saya respon jam 2, jam 3, bahkan jam 1. Karena apa? Ya karena kondisinya pada waktu itu saya ngajar. Dan jadi pada saat seperti itu, saya bilang seperti itu, anak juga melihat, oh Pak Nara juga seperti itu, ya saya mau mengikuti. Karena Pak Nara konsekuen, apa yang diyakini di kesepakatan di kelas, dia juga dan juga beberapa hal, contoh menghargai temannya pada saat berdiskusi, ya, sehingga tidak menimbulkan hal-hal tentang pembulian dan lain sebagainya. Itu juga diterapkan, diberitahu ke anak, supaya anak juga kolaborasi, saling mendukung pada saat diskusi atau mengerjakan proyek dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu bisa diterapkan Bapak Ibu atau Bapak Guru, pada waktu kita bisa menerapkan itu akan menjadi satu kebiasaan. Ya, pada waktu ada tamu kemarin itu melihat loh kok sudah tertata rapi, anaknya rame dewe mengerjakan walaupun diskusinya tentang kompetensi yang mereka pelajari tentang animasi contohnya. Dan hal-hal seperti itulah kondisi seperti itu jadi kondisi yang menyenangkan, kondisi yang nyaman bagi siswa. Nah, begitu Bapak Ibu, Bapak tentang apa yang sudah kami sampaikan. Saya terlalu kebiasaan Bapak Ibu terus. Nah, terima kasih. Mungkin ada satu hal yang mungkin saya utarakan dan sebagainya. Mungkin ada satu hal yang kurang pas, kurang tepat. Ya, pada saat saya membawakan materi tentang disiplin positif dan segala institusi, ketentuan dan beberapa poin-poin yang ada, saya sebagai materi mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin ada satu pertanyaan dari Bapak Ibu. Kita supaya diskusinya bisa
hidup. Nah, ada yang ingin bertanya, Bapak Bapak Ibu, mungkin kita bisa memberikan informasi yang pas, mungkin ada pertanyaan, mungkin monggo. Ada? Ya, silakan, Pak Wahyu. Baik Pak Nara, tadi dipaparkan untuk restitusi itu yang dibahas tadi tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Bagaimana kalau yang bermasalah itu gurunya, apakah perlu dengan menggunakan restitusi juga? Kemudian yang akan merestitusi itu siapa? Ya, segitiga restitusi atau restitusi ini bisa diterapkan dimanapun. Contoh di pekerjaan mungkin bisa diterapkan oleh seorang manajer. Di rumah pun juga bisa diterapkan. Untuk anak-anak kita, ya, untuk mungkin segala sesuatunya yang berhubungan dengan penyelesaian satu masalah, ya, dan menciptakan suasana yang positif itu bisa dilakukan. Di sekolah, segitiga restitusi ini bukan cuma dilakukan untuk murid, ke guru juga perlu untuk segitiga restitusi ini. Karena langkah-langkah itu, ya, yang kita terapkan itu bisa dikatakan langkah-langkah secara umum. Tapi kembali lagi melihat kondisinya, itu dilakukan secara random boleh, tidak harus secara urut kayak tadi. Bisa juga kalau bersama dengan guru otomatis diingatkannya bukan keyakinan kelas, mungkin dengan peraturan sekolah. Peraturan sebagai ASN itu seperti apa. Nah, itu bisa diungkapkan di segitiga restitusi ini. Dan siapa yang istilahnya melakukan segitiga restitusi ini, terutama yaitu kepala sekolah, itu harus. Karena kepala sekolah itu kalau di suatu perusahaan itu sebagai manajer, dan kita itu sebagai guru itu sebagai staff, ya, itu kepala sekolah. Terus yang kedua yaitu bagian HRD, harusnya ada di situ, yaitu Human Resource Development. Kalau di perusahaan, kalau di tempat kita mungkin itu bisa dilakukan oleh SDM dan juga bisa dilakukan oleh BKS, ya, BKS SDM, atau lebih cenderung kalau tidak ada BKS SDM itu biasanya di sekolah-sekolah ada BKS 3 karena SDM itu masuk di BKS 3 atau Sapras, Satuan dan Prasarana, dan juga SDM ada di situ. Dan yang berikutnya yaitu kurikulum, karena ini sangat mempengaruhi kurikulum. Kurikulum sehebat apapun, kalau gurunya tidak bisa menjadi contoh dan lain sebagainya, ya itu sama juga bohong gitu. Bapak Wahyu bagaimana? So, Oke. Mantap. Jangan tegal loh Ibu ya, santai aja ini. Ya. Ada lagi mungkin? Ya, siap. Andi. Ini kasus itu jadi real kasus. Ya. Penerapan disiplin positif itu kita bisa melihat penerapannya itu berjalan dengan baik. Itu terjadi di ini sekolah swasta di biaya hidup tinggi. Ibaratnya itu di sana kan ikut ber-IP itu kan istilahnya orang tuanya ketika saya sudah membayar dengan biaya yang besar, otomatis staf di sana juga akan memberikan pelayanan yang mereka sudah membayar secara besar. Saya memberikan pelayanan yang terbaik. Tapi kita beri mereka itu sering terjadi. Kita nggak usah menyebut merek, kita sudah siap transparan. Nah, bagaimana dengan sekolah ya? Itu tapi di negeri yang kadang-kadang ya, kadang-kadang istilahnya semuanya sendiri aja. Mengaku orang rugi, orang bayar fokus, sampai wae orang rugi, dan kurang untuk menerapkan disiplin positif kepada siswa-siswa yang kasus mereka punya pola pikir seperti itu bagaimana? Karena ini juga terjadi di kasus di sekolah anak saya sekolah negeri, tidak usah saya sebutkan mereknya, tapi terjadi ketika ada sebuah kasus dengan saya sananya rata-rata, tapi ini tidak menyebut ini semua ya, tapi rata-rata saya menyebut cadenasi ya,
karena itu tadi ibarat dia nggak butuh courage tinggi untuk masuk ke sekolah itu. Sebenarnya anak saya yang menggunakan jalur prestasi kan butuh courage tinggi untuk masuk ke sekolah itu, sehingga dia kan saya sudah usah payah sekolah di sini dengan jalur prestasi. Meskipun saya tadi sudah payah, saya akan belajar dengan baik. Untuk mengatasi ya, tanda kutip oknum siswa yang istilahnya aku mati tulus mengurang dia dalam bahasa itu menerapkan disiplin positif untuk anak-anak seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Tani. Nah, tentunya hal ini menjadi PR memang, terutama untuk negeri. Nah, makanya ya, kalau kita melihat kondisi kualitas dari murid itu dari tahun ke tahun atau pada saat kita sebelum melakukan dalam artian sistem zonasi yang presentasinya lebih besar dan sebagainya. Bahkan kita juga pernah mengalami pada saat COVID. Nah, pada saat COVID itu pandemi itu juga kita menjadi juga berpikir dan gimana kondisinya anaknya dan sebagainya. Nah, pada waktu itu kasus yang hampir mirip yang saya lakukan pada waktu itu ada anak juga. Pada waktu itu memang tidak seperti sekarang zonasi mungkin sedikit ya persentasenya. Tapi anak ini punya kartu Indonesia Pintar. Nah, kartu Indonesia Pintar pada waktu itu kan sempat booming dan dalam artian booming. Nah, aku sekolah bayar sampai baik orang juga ya masalah sekolah bayar. Pernah saya menemukan kasus kayak gitu. Ya maaf kata pada waktu itu karena kondisinya saya boleh bilang itu SMK memang seperti itu, makanya kontrol sebagai guru itu bisa kita pilih pada waktu itu. Ya saya mungkin pada waktu itu bisa menjadi seorang manajer, bisa posisi saya menjadi seorang pemimpin. Pada waktu itu saya tidak sengaja saya mendengarkan pembicaraan mereka itu yang KUD anak yang mendapat bantuan itu pada saat dia pun ada di kamar mandi dan pada saat di tempat saya itu dia merokok, ada bau rokok. Saya keluar, saya mendengarkan suara yang kayak tadi, Pak Muga, Pak Popong, KIP, ambil diri salah kasus. Sampai boleh. Pas saat dia kembali saya maaf kata pada waktu itu karena anaknya sudah keterlaluan, saya agak tegas, agak naik suaranya. Mas kalau bisa jangan naik. Udah, ini kemampuan di sekolah. Pada waktu saya bilang ya, karena anak ini memang bermasalah dari awalnya memang bermasalah. Dan akhirnya kalau dikatakan dari solusi itu, ya pada waktu itu kita belum dapat pembelajaran tentang itu. Tapi pada prinsipnya pada waktu saya melakukan itu saya tidak melakukan satu hal itu dengan fisik. Anak itu suruh apa ya? Cuman ada suatu hal konsekuensi yang harus diambil. Dan akhirnya anaknya itu mengajukan pengunduran. Hal-hal seperti itulah yang harus kita pahami kalau kita itu bersih yang seperti tadi Pak Andi bicarakan dalam artian bisa nggak itu bisa diterapkan? Bisa sekarang ini. Ya mungkin sekarang ini kondisinya akan sangat berbeda sekali dengan zaman dulu. Nah sekarang ini mungkin nanti bisa dibicarakan secara tadi langkah-langkahnya bisa diajak ngobrol. Sebenarnya masalahnya itu apa? Nah kalau mereka berpikir, habis sekarang bayar disonasi kurang masalah siswa ketemu sekolah, ya itu kalau ini proses itu kamu lakukan terus, dan nanti kalau kamu pengen punya, nah itu yang menjadi hambatan. Kalau dia tidak punya kemauan dan lain sebagainya, aku punya apa? Aku kerja. Dan kamu kerja pun juga harus dilihat. Makanya di sini mulai gurunya juga harus mulai memperbaiki diri dalam artian seringkali kan kita terbentuk dengan kurikulum. Jadi kurikulum merdeka harus bebas baik. Kalau saya tidak, saya sangat konsekuen. Bahkan ada anak yang mau kuliah dan sebagainya sempat protes dengan saya. Pak nilainya kok seperti ini? Saya konsekuen. Konsekuennya apa? Supaya saya tidak menipu sekolah
terutama jenjang pendidikan selanjutnya atau umumnya, atau bahkan saya tidak mendukung kalau di jenjang SMK itu perusahaan. Nah, perusahaan itu kadang-kadang sudah tertipu dengan nilai. Ya, nilainya itu sama-sama 80, 85 pada saat dites tidak punya kemampuan apa. Nah, kondisi seperti inilah yang sebenarnya kita harus berubah. Pada waktu itu saya terapkan sistemnya yaitu ya nilai standar kompetensi anak. Kalau kompetensi anaknya nggak bisa dikasih 65 saja atau 60, mau nilai berapapun kan sekarang bisa naik. Nah, dengan seperti itu saya harapkan nanti anak-anak itu satu. Ya, tapi kalau yang tadi kayak SMP dan sebagainya, terutama negeri, ya, itu nggak usah jauh-jauh juga. Anak saya juga bisa juga anak saya. Terus saya bilang gitu, Kak, ini otomatis sebenarnya melibatkan bukan cuma sekolah, itu orang tua juga harus dilibatkan. Ya, makanya saya sebenarnya agak kurang setuju dengan ya, kurang setujunya adalah kalau sekolah itu gratis, itu aja. Karena kalau sekolah gratis otomatis kadang-kadang tidak semua orang tua ya, kadang-kadang orang tua itu juga tidak peduli sama anak. Ya, contoh, sebenarnya deh, ya wes apa-apa boleh, kosong pak, wes nggak masalah, itu kan aku ya pakai duit dan hatinya. Nah pada saat kita bayar, mesti kan dioneni, bayarin mau uang tuh kan bolos bayar dan sebagainya, seperti itu lah. Nah keterlibatan orang tua itu harus. Ya contoh gampangnya kayak tadi, anak itu seringkali mengangkat kakinya di kursi karena kebiasaan di rumah. Kalau di rumah tidak dikontrol kondisi attitude anaknya, otomatis juga nanti akan sama saja. Kalau punya itu, jadi anak itu umur sekian ini ya harus perlu pemahaman yang lebih, terutama orang tua jadi contoh. Di sini pun juga guru jadi contoh. Nah kalau guru terkenal, kalau siswanya zonasi dan sebagainya, kalau guru terkenal kinerjanya pada waktu pelajaran tidak ada gurunya, gitu lah. Kalau tidak ada gurunya berarti sehingga maknanya kadang-kadang ya kata mungkin perilakunya tiduran kelas tadi, atau sudah pernah saya cerita pada waktu di animasi ada siswa yang datang pinjam kunci, ternyata di situ lihat video film Jepang dengan santainya seperti 21. Jadi lampunya semua dimatiin, dia tinggal melihat saja. Nah hal-hal seperti itu ya pada waktu saya kaget, terus akhirnya saya bilang ke guru yang bersangkutan di situ, akhirnya dibilangin dan diinformasikan ke anak. Dan pada waktu selesai itu saya pelajaran juga gitu, tapi saya tidak menyalahkan anak. Ya bisa, kalau di kelas ya jangan seperti itu. Saya kasih contoh bukan bandingan. Itu ada anak kelas 3. Anak kelas 3 itu dia tidak punya peralatan dan sebagainya, tapi dia pinjam kunci tapi untuk belajar dan sebagainya. Dan akhirnya dia masuk ke kelas 3. Dan positifnya dia nanti bekerja sudah baik. Dan pemikiran-pemikiran seperti itu pada waktu itu saya mengatakan mungkin anak itu Pak Naras kadang-kadang seperti itu. Tapi kita tidak jemu-jemu untuk membiasakan diri untuk bicara seperti itu kepada siswa. Saya yakin kalau kita ngasih sesuatu yang positif, terus itu akan memudahkan. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin Pak Indro mau menambahkan. Nambahin kaitannya dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Adi, khusus siswa yang karena dia masuk ke sekolah melalui ada pengorbanan di biaya. Ini memang tantangan bagi seperti itu untuk memberikan kesadaran. Materi ini memang intinya
memberikan atau menumbuhkan kesadaran kepada siswa, menumbuhkan motivasi dari dalam diri siswa itu kita hubungkan dengan nilai keberhasilan yang ada. Yang kita memang tidak bisa memaksakan. Kasus tersebut mungkin salah satu cara yang bisa dicoba itu kita bisa memberikan gambaran kepada anak tersebut. Oh, kalau sikap kamu seperti ini terus tidak kamu ubah, nanti kamu bisa menjadi seperti itu. Kita bisa juga sikapnya, kamu tidak bisa menjadi aturan, kamu bisa menjadi seperti ini atau seperti hal yang negatif, dengan harapan bahwa di dalam diri siswa itu akan timbul kesadaran dari dalam, sehingga bisa mengubah sikapnya atau menimbulkan motivasi dari anak tersebut untuk mengikuti sekolah. Jadi memang di materi ini memang tujuannya adalah untuk memberikan kesadaran, memberikan motivasi dari dalam. Itu memang jadi tugas dan tantangan bagi kita sebagai guru dalam mewujudkan budaya positif. Kira dari saya itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Siap, karena fitrahnya manusia itu kan berubah menjadi budaya. Kalau dia tidak bisa diubah dari dia. Terima kasih. Siap. Nah, mungkin lagi bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Ya, monggo. Yang lain? Ada ya? Nah, cukup. Saya cukupkan sekian. Dan saya serahkan kepada Pak Indro sebagai pembawa. Terima kasih kepada Pak Nara yang sudah menyampaikan materi mengenai budaya positif. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk dapat menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif yang kami sebenarnya. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang sudah kita peroleh ini bermanfaat baik bagi